berapa banyak yang janji, Pak? Banyak kayak bupati dari dulu, bupati mah bicaranya Sukasari, tapi nyatanya Cerita Indonesiaku kali ini datang dari Jawa Barat, tepatnya di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Siapapun yang mendengar Jatiluhur pasti tak asing lagi dengan tempat yang satu ini. Ya, disinilah letak bendungan terbesar di Indonesia. Banyak yang mengenalnya sebagai Waduk Jatiluhur, walaupun sebenarnya bernama Waduk Insinyur Juanda. Tak hanya sebagai yang paling luas, Waduk Juanda di Jatiluhur ini juga merupakan waduk pertama di Indonesia. Danau buatan raksasa ini terbentuk dengan membendung Sungai Citarum. Kini, luas Waduk Jatiluhur mencapai lebih dari 8.000 hektar. Tak hanya berfungsi sebagai irigasi persawahan dan pembangkit listrik, Jatiluhur juga sebagai tempat bergantung hidup masyarakat setempat. Dari bibir waduk di Jatiluhur, kami akan menyusur danau. Tujuannya cukup jauh, yaitu ke ujung Jatiluhur. Tepatnya ke satu daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Waduk raksasa ini rupanya menjadi lalu lintas utama bagi sebagian warga Jatiluhur. Butuh waktu 2 jam untuk membelah Waduk Jatiluhur dengan perahu semacam ini. Kami cukup beruntung bisa menyeberang saat cuaca cerah, karena ketika hujan atau angin kencang, lalu lintas di waduk akan terganggu. Ya, pemirsa, di sekitar Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat ini ternyata masih ada masyarakat yang sangat kesulitan dan terisolir dari segi akses. Setidaknya ada 2 desa, masyarakat dari 2 desa di Kecamatan Sukasari ini yang terpaksa menggunakan perahu sebagai lalu lintas mereka keseharian. Namun di saat musim pancaroba seperti ini cukup susah karena memang angin di sekitar danau Jatiluhur, Waduk Jatiluhur ini cukup kencang dan membuat mereka kesulitan mulai dari lalu lalang ke kota dan juga untuk mereka mencari penghidupan. Seperti apa susahnya kita akan lihat di Indonesia kali ini. Di provinsi sebesar dan semaju Jawa Barat, rupanya masih ada daerah yang sulit terjangkau seperti di ujung Jatiluhur. Akhirnya, kami tiba di desa Ciririp di ujung Jatiluhur. Tak ada keriuhan warga saat saya datang karena siang ini masih waktu bekerja. Salah satunya adalah Pardi dan kawan-kawan yang sudah berpeluh walaupun baru jam 10 pagi. Mereka adalah pencari bambu yang memang menjadi salah satu pekerjaan yang paling banyak digeluti. Sebagian hutan di Jatiluhur ini adalah hutan bambu yang sudah puluhan tahun menjadi penghidupan warga. Pardi dan 5 orang lainnya sudah lebih dari 10 tahun mencari bambu di sekitar Ciririp dan Kecamatan Sukasari. Gunungan bambu ini sudah mereka kumpulkan selama 4 hari. Bambu merupakan hasil bumi yang paling banyak tersebar di Jatiluhur. Namun untuk mendapatkannya tak mudah. Saya akan ikut kelompok pencari bambu ke dalam hutan Jatiluhur. Pertama-tama, kami harus berjalan kaki melalui pinggir hutan yang cukup menanjak. Hari ini, mereka sudah 2 kali masuk keluar hutan, namun belum ada tanda-tanda akan beristirahat. Sepanjang jalan sudah terlihat hutan bambu. Tapi pencari tak bisa sembarangan menebang karena sudah dimiliki kelompok lain. Rumpun bambu Pardi dan kelompoknya masih berada cukup jauh di atas bukit. Setelah hampir 1 jam berjalan, kami tiba juga di rumpun bambu yang akan ditebang. Kelompok ini lalu memisahkan diri dan sibuk sendiri-sendiri. Saya dan 2 pencari bambu menuju rumpun bambu yang cukup rimbun. Belum hilang lelah berjalan kaki ke atas bukit, Pardi sudah beraksi. Rupanya tak boleh sembarangan memotong bilah bambu.
hanya ukuran besar saja yang diambil untuk dijual. Bukan karena harganya lebih mahal, namun agar rumpun ini tetap lestari. Hanya bambu yang berdiameter sekitar 5 cm saja yang ditebang. Untuk panjangnya pun hanya bambu yang lebih dari 6 meter yang boleh dipilih. Untuk memotong satu batang, Pardi ternyata cukup kerepotan. Tapi demi pundi-pundi rupiah, tak sedikit pun pencari bambu ini mengeluh. Tak hanya rumpun yang dekat, kami pun harus mencari di tempat yang lebih tinggi. Batang bambu yang menjulang membuat pencari bahkan harus memanjat hingga ujung pohon. Terasa betul bahaya mencari bambu. Sampai 1 jam, beberapa potongan bambu sudah didapat. Bertahun-tahun menggeluti pekerjaan mencari bambu terasa begitu ringan, walaupun sebenarnya sulit. Sayang, penghasilan mereka tak sebesar susahnya pekerjaan. Itu satu bambu dihargain berapa? Kalau di sana, kalau kulinya? Oh, Ya kalau kulinya cuma 1.500. 1.500 satu Iya, batang? Iya. Itu 1.500 itu bisa Bapak berapa kali balik? Berapa kali angkut sehari? Cuma 4 jalan, 1 hari, sampai 4 jam jalan. 4. Itu dari pagi tuh? Iya, dari pagi, dari jam 6. Itu sekitar, berarti 60.000 cuma? Iya. Kalau misalkan 10 batang sekali Iya, angkut? kalau 10 batang bawahnya itu cuma 60.000. Ya kalau 7 batang, 4 balen berapa tuh? Enggak sampai 50.000 ya? Iya, enggak. Bambu asal Jatiluhur sebenarnya tak jauh beda dengan bambu pada umumnya. Hanya saja jumlahnya yang seakan tak pernah habis membuat bambu asal Jatiluhur cukup kenamaan. Daerah kirimannya mulai dari Jawa Barat hingga ke Jawa Tengah. Sedihnya warga asli yang juga pencari ini semakin terancam. Bukan karena berkurangnya lahan, namun semakin banyaknya tanah masyarakat yang terjual. Cuma yang jadi masalah hutan bambu bukan hutan yang milik tanah yang milik masyarakat gitu kan, ada yang dijual sama orang luar gitu. Sehingga ketika dijual sama orang luar, ketika dipanen bukan orang sini yang ngambil. Karena mereka kan punya bos masing-masing, akhirnya orang sini nggak kebagian ngambil karena sudah di banyak anak buahnya yang dari luar datang sini khusus ngambil bambu. Walau mendapat upah murah dan resiko pekerjaan yang besar, pencari bambu tak bisa berbuat banyak. Mencari bambu adalah satu-satunya pekerjaan yang bisa menghasilkan uang lebih cepat. Pencari juga terus berharap tak akan kehilangan pendaringan mereka. Tinggal di Jawa Barat yang serba maju, tak terasa di tempat ini. Para pencari bambu pun mengeluhkan akses mereka yang terbatas. Jalur lalu lintas yang hanya lewat waduk menambah kesusahan mereka. Sampai saat ini, mereka menantikan jalur darat untuk memudahkan mengirim bambu. Mimpi sederhana yang sayangnya entah kapan bisa terwujud. Bambu dari mana? Kan dari kumpul itu. Setelah melihat pengambilan batang bambu yang melelahkan, kini saatnya bagian yang jauh lebih susah, yaitu membawa bambu turun gunung hingga ke tepi waduk. Paling sedikit, mereka membawa 7 batang bambu. Jika masih ada sisa tenaga, 10 potong pun akan mereka bawa. Saya tak berani ambil resiko. Cukup 2 batang saja untuk merasakan susahnya menjadi pemburu bambu. Bukan hanya berat, tapi juga panjang bambu yang menjadi tantangan. Tiap melewati bagian jalan yang rusak, bambu akan bergoyang dan memantul di pundak. Ternyata begini rasanya mencari beberapa ribu rupiah di Jatiluhur. Setelah susah payah, akhirnya saya sampai ke tepi danau. Namun pekerjaan Parti dan kawan-kawan belum usai. Mereka harus berjibaku menurunkan dan mengikat bambu di dalam air.
Penduduk yang tinggal di pelosok Jatiluhur harus benar-benar sabar. Tak hanya bergantung pada cuaca dan perahu, mereka yang menyeberang pun butuh biaya cukup besar. Rp50.000 untuk sekali jalan ke seberang. Perahu akan membawa bambu beberapa kilometer mendekati jalan besar. Mungkin bagi banyak orang, batang bambu tak berarti apa-apa. Namun bagi warga Sukasari, inilah salah satu rezeki Tuhan untuk menyambung hidup. Selain mencari bambu, masih ada lagi mata penghidupan masyarakat Desa Ciririp, Jatiluhur. Letak desa yang persis di tepi danau membuat warga juga bergantung dari perikanan. Ada yang bekerja di Karamba dan juga mereka yang menjaring di pinggir. Salah satunya adalah Eman, warga Desa Ciririp yang sudah sejak kecil terisolir di desanya. Dirinya lebih memilih pasrah hidup seadanya di desa daripada harus ke kota. Selain jauh, tentu saja mahal. Menjaring ikan di tepi memang cukup sulit. Namun hanya itu yang bisa dilakukannya. Tak punya perahu untuk mencari ikan ke tengah, dirinya pun sudah terlalu tua untuk mencari bambu. Sama seperti pencari bambu, warga lain di Desa Ciririp juga berharap banyak pada pemerintah akan keberadaan akses jalan. Desa yang dahulu termasuk Kabupaten Karawang ini pun mempertanyakan keseriusan Purwakarta untuk membangun. 15 tahun setelah ikut kabupaten baru, belum juga ada tanda-tanda pembangunan jalan. Padahal janji sudah sering kali terucap. Udah berapa banyak yang janji, Pak? Banyak Bupati dari dulu, Bupati mah bicaranya Sukasari, tapi nyatanya kalau Sukasari kan ini pemekaran. Baru berapa bupati ya, baru 2 bupati kalau nggak salah, 2 atau 3 lah, baru 3 periode bupati. Warga Ciririp yang hanya berjarak 100 km dari Jakarta masih harus menyeberang menggunakan perahu. Sebutan Jawa Barat yang maju jauh panggang dari api di desa ini. Mau keluar masuk desa saja harus menyeberang danau dan biaya yang mahal. Di tempat lain, masyarakat sekitar Jatiluhur tak hanya menggunakan danau untuk menyeberang, namun juga mencari makan. Ribuan karamba apung tersebar hampir di seluruh bagian danau. Selain wisata serta pembangkit listrik, Waduk Jatiluhur juga terkenal akan perikanannya. Ikan mas, nila, serta patin hidup subur di keramba warga. Aroma keuntungan tercium jelas dari banyaknya usaha karamba jaring apung. Namun, warga asli sebagian besar hanya menjadi pekerja di industri perikanan ini. Modal bisnis ikan air tawar di sini cukup besar. Satu karamba bisa menghabiskan modal 10-12 juta rupiah. Tak heran, banyak pengusaha di sini berasal dari Jakarta ataupun Bandung. Butuh 3-4 bulan sampai akhirnya ikan siap dipanen. Saat panen inilah warga bisa ikut kecipratan rezeki. Pembeli borongan biasanya mempekerjakan warga untuk pengepakan ikan. Hasil ikan dari Jatiluhur sudah cukup kenamaan di luar. Setiap hari ada saja pembeli yang memanen karamba. Ikan di kolam dihargai sesuai harga pasaran. Kualitas mutu ikan yang baik membuat perikanan di Jatiluhur tak pernah mati. Air yang terus mengalir dari Citarum serta kedalaman waduk yang mencapai 80 meter membuat ikan bisa tumbuh sehat. Tak heran, pasaran penjualan hasil dari Jatiluhur hampir ke seluruh negeri, bukan hanya di Jawa Barat dan Jakarta saja. Ya Mirza, urusan perikanan di Waduk Jatiluhur ini tidak main-main ya. Ada lebih dari 10.000 kolam peternakan ikan di tempat ini dan sebaran penjualannya pun jauh-jauh. Sampai ke Jawa Timur, bahkan ada yang dijual hingga ke Palembang di Sumatera sana. Namun, perikanan yang menjanjikan ini bukan tanpa resiko.
Dari pendapatan yang menggiurkan, pemilik karamba bisa saja merugi habis-habisan. Sudah sering cerita ikan mati tiba-tiba dan menjadi sampah di permukaan waduk. Ikan mati biasa terjadi saat hujan lebat dan panjang. Selain itu, hujan yang disertai angin pun kerap membuat was-was pemilik karamba. Namun cuaca hanya salah satu penyebab. Penyebab yang lebih parah adalah hasil ciptaan tangan pengusaha sendiri. Ya, sisa pakan ikan bisa menjadi racun bagi ikan sendiri. Bayangkan saja, dari bibit sampai panen, satu karamba menghabiskan 3-4 ton pakan. Sedangkan di Jatiluhur ada puluhan ribu karamba yang aktif memelihara ikan. Bertahun-tahun terendap di dasar waduk, pada waktunya sisa pakan pun menjadi racun. Itu berbahaya, itu kan jadi lumpur-lumpur endapan dari sisa-sisa makanan yang ada di lumpur gitu kan. Dia kehidup lagi sama ikan. Nah pada saat hujan, ombak, angin itu kan air kan jadi ini apa? Bergulung itu kan. Ngebalik gitu. Ngebalik. Jadi kena ikan. Jadi nempel di asang, insang gitu kan. Nah itu menyiapkan jadi kematian, Pak. Sungguh miris, berebut usaha membesarkan ikan di karamba tanpa memperhatikan sisa pakan. Alam dengan mudah membalikan tawa penuh keuntungan dengan kerugian. Parahnya lagi, bukan hanya pemilik karamba yang merugi, namun juga jutaan masyarakat lain yang siap terlantar hanya karena sisa pakan. Tugas utama Waduk Juanda di Jatiluhur ini adalah sebagai pengairan dan juga pembangkit listrik. Dalam setahun, waduk ini mengalirkan 6 miliar meter kubik air. 5 miliar diantaranya digunakan untuk pertanian masyarakat di Karawang dan Bekasi. Sedangkan 1 miliar air sisanya disalurkan sebagai air bersih baku ke ibu kota Jakarta. Tak ketinggalan, waduk ini juga punya tugas penting menjadi penyedia listrik. Lebih dari 187 megawatt tersalurkan ke masyarakat. Bersama Waduk Cirata dan Saguling, Jatiluhur merupakan jantung pengairan dan kelistrikan Jawa Barat serta Jakarta. Sayang, endapan sisa pakan karamba apung bisa mengganggu semua tugas penting waduk di Jatiluhur ini. Bukan hanya pengusaha yang merugi saat cuaca mengangkat endapan di dasar danau, namun jutaan warga lain. Karena idealnya tidak lebih harusnya ya, tidak lebih dari 4.000 karamba, 4.000 petak itu. Namun kondisi saat ini lebih dari 20.000, bisa dibayangkan aja. Dan itu ada yang berizin dan banyak yang tidak berizin. Jelas dari segi kualitas air menjadi bau airnya. Akibat ya tadi pakan ikan dan sebagainya. Kemudian juga sangat korosif terhadap alat-alat atau instrumen elektromekanik kami di sini. PLTA itu sangat korosif. Dari limbahnya itu? Limbahnya itu. Rupanya, karamba jaring apung di waduk sudah jauh melampaui batas. Karamba yang seharusnya hanya 4.000, meledak sampai lebih dari 20.000 karamba. Tak heran, sedimen pakan ikan mengganggu peralatan di waduk. Pada akhirnya, ketersediaan air dan listrik warga jugalah yang terganggu. Keberadaan jaring apung benar-benar seperti dua mata pisau. Di satu bagian menghidupi warga yang bergantung dari perikanan, di sisi lain memotong hak warga lain mendapat air bersih dan listrik dari tempat ini. Penertiban sudah berusaha dilakukan, namun rupanya tak semudah membalikan telapak tangan. Resiko dan tantangan memperbaiki kualitas air waduk berbeda dengan penertiban di daratan. Jumlah yang tidak berizin ini yang sangat merepotkan. Karena bayangkan aja kawasan waduk yang seluas 8.300 hektar ini. Penertiban di darat akan berbeda dengan di air. Konflik-konflik di air itu kan harus safety benar. Kini,
Waduk Juanda bercita-cita mengirimkan air bersih ke ibu kota dengan kapasitas 5.000 liter per detik. Namun semua itu tak akan terwujud jika Karamba Jaring Apung masih tak terkendali. Ya Mirza, semoga tayangan tadi bisa menambah sedikit informasi Anda tentang sisi lain Waduk Jatiluhur yang tak hanya menyediakan listrik dan juga air baku bagi masyarakat sekitar, namun juga menyimpan beragam masalah. Mulai dari pakan ikan yang terendap di tempat ini dan mengganggu turbin, hingga sebagai akses lalu lintas bagi masyarakat yang terpencil yang belum memiliki akses jalan hingga saat ini. Terima kasih telah menyaksikan Indonesiaku kali ini. Sampai jumpa.